Halo semuanya, selamat datang kembali di Segmen Analisa. Kembali kita dikejutkan dengan berita yang kurang enak yang berhubungan dengan kepolisian Indonesia. Semenjak kasus dari Verdi Sambo memang kita harus mengakui ada sentimen yang negatif terhadap kepolisian. Dan apalagi kita baru aja mendapatkan berita di mana ada sebuah kecelakaan yang terjadi di Jalan Karangtengah, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat di 20 Januari 2023 yang menewaskan seorang pengendara motor mahasiswi. Ini diduga adalah karena iring-iringan dari rombongan kepolisian tersebut. Walaupun dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo sudah mengumumkan siapakah tersangkanya, tetapi tersangkanya juga yang merupakan Sugeng, yang juga merupakan pengendara mobil sedan Audi A8 yang membantah telah menabrak mahasiswi tersebut. Ini menjadi pro dan kontra, dan masyarakat sekarang mulai terpecah menjadi dua. Ada yang percaya dengan keterangan kepolisian, ada yang percaya dengan keterangan Sugeng ini. Majikannya pun yang bernama Nur, istri dari pemilik Audi tersebut, yang juga merupakan istri dari polisi yang ikut rombongan tersebut, juga memberikan keterangannya siapa yang benar, siapa yang salah. Ini memang benar-benar sepertinya ujian berat ya bagi kepolisian Indonesia. Mudah-mudahan bisa belajar dari kasus Verdi Sambo, harus fakta yang dikedepankan, jangan hanya karena menyelamatkan oknum-oknum tertentu, lantas kembali mengorbankan nama baik dan juga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap polisi. Pertama kita bahas adalah mengenai kronologi. Kronologinya ada dua versi. Versi yang pertama dari keluarga dan yang kedua adalah dari kepolisian. Menurut keluarga korban, pengacaranya Yudi Junadi mengatakan bahwa saat kejadian tidak ada mobil Audi A8 hitam yang disebutkan polisi tersebut. Dan yang menabrak itu sebenarnya adalah mobil Toyota Innova warna hitam yang ini berdasarkan dari keterangan saksi di tempat kejadian perkara. Ini bisa menjadi salah satu alat bukti yang kuat karena untuk menentukan satu orang tersangka atau fakta dalam sebuah isu di bidang hukum itu harus ditentukan oleh dua alat bukti. Ada 5 alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Tetapi kalau dikatakan yang pertama menurut pengacaranya adalah tidak ada mobil Audi A8 hitam tersebut, itu bisa dikonfirmasi sepertinya tidak benar. Karena menurut Sugeng, supir mobil sedan Audi A8 yang sudah menjadi DPO atau daftar pencarian orang karena telah ditetapkan sebagai tersangka dari keterangan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, juga mengatakan bahwa dia tidak membantah, dia mengikuti iring-iringan mobil rombongan dari kepolisian tersebut. Nah, menurut Nur dan juga Sugeng ini sama. Nur ini adalah istri dari atau pemilik mobil tersebut, sedangkan Sugeng itu hanyalah sebagai seorang sopir. Nah, Nur ini, istri pemilik Audi, mengatakan bahwa memang dia bukanlah rombongan yang harusnya ikut dalam mobil yang harusnya ikut dalam rombongan tersebut. Singkat cerita, dia sedang makan di suatu tempat dan menelpon dengan suaminya yang merupakan anggota polisi yang ikut rombongan tersebut. Dugaannya seperti itu. Kata-katanya adalah misalnya, "Abi, saya lagi makan," terus dikatakan bahwa ya sudah, ikut saja rombongan ini, buka jendelanya. Nah, kemudian mengenai temuan terbaru bahwa plat mobil tersebut adalah mobil palsu, dikatakan, "Saya tidak tahu karena saya baru pakai mobil itu 3 kali karena mobil saya sedang rusak. Kalau itu palsu atau tidak, itu adalah urusan suami saya." Dan pada saat ditanya siapakah nama suaminya, jabatannya apa, tidak diberitahu, alasannya adalah rahasia, tetapi dia mengakui memang suaminya adalah anggota polisi. Nah, dari Sugeng ini, supir mobil sedan Audi, mengatakan bahwa sebenarnya pada saat iring-iringan tersebut, dia nggak mungkin lah seorang supir punya inisiatif, ada majikannya di dalam mobil tersebut, ada juga anak bayi disebut, tiba-tiba nyelonong, itu tidak masuk logika kalau tanpa adanya perintah dari seseorang. Ya, seperti kita tahu lah, yang keterangan dari Nur juga itu sangat masuk akal sekali. Singkat cerita, Sugeng mengatakan bahwa akhirnya setelah diperintah untuk mengikuti rombongan kepolisian tersebut dengan patwalnya, dia mengatakan awalnya dia adalah mobil yang terakhir dari rombongan kepolisian tersebut. Tetapi dia mengakui tidak lama setelah dia bergabung, dia melihat ada 2 mobil hitam di belakangnya yang selalu mengikuti rombongan tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang cukup menarik. Karena apa? Kronologi dari versinya korban yang disampaikan dari Yudi Junadi, pengacara korban, bilang bahwa yang menabrak itu adalah mobil Toyota Innova warna hitam.
berdasar keterangan saksi. Kalau dari Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan mengatakan yang menabrak itu adalah mobil sedan Audi A8 berdasarkan analisa dari CCTV. CCTV sampai dengan dekat TKP ini adalah yang disampaikan dari AKBP Doni Hermawan. Artinya kan kalau CCTV sampai dekat dengan TKP, tidak ada beneran CCTV yang berada di TKP dekat, dalam tanda kutip ya terminologinya, bisa aja 1 kilometer sebelumnya, 10 kilometer sebelumnya, itu juga belum begitu reliable. Sama juga dari Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jabar, juga linear dengan Kapolres tadi yang mengatakan bahwa proses ini penyidikannya sudah dilakukan 8 hari, ada berbagai kendala termasuk dengan kendaraan yang menggunakan nomor palsu tersebut yang ngebuatnya mencari cukup lama. Masuk akal karena apa? Kan ada Polrek ya, polisi registrasi ya, yang biasanya itu bisa dicek di Samsat. Kalau nomor polisinya palsu, ya akan sangat sulit dicari ini pemiliknya siapa dan sebagainya. Tetapi sekarang aku lihat mobil Audi ini, sedan Audi, sudah diamankan, sudah ada di dalam garis polis line, dan Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dengan tegas bahwa kecelakaan tersebut tidak ada kaitannya dengan rombongan yang melintas saat itu. Penabrak adalah mobil sedan Audi warna hitam dengan nomor polisi palsu tersebut. Ini adalah menurut beliau berdasarkan dari 7 sumber CCTV yang sebagai rujukan, mobil ini memang dikatakan tidak tergabung dengan rombongan. Nah, hati-hati dengan bahasa yang disampaikan di sini karena dari Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan CCTV ini berdasarkan pemantauan CCTV yang menyatakan mobil tersebut tidak tergabung dalam rombongan. Ya, ini juga tidak bertolak belakang sebenarnya dengan keterangan dari Sugeng yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dilakukan investigasi, ada 3 barang bukti yang paling tidak telah dikumpulkan saat ini. Pertama adalah kendaraan motor korban, mobil Audi, 7 CCTV sebagai rujukan tersebut. Nah, 7 CCTV ini kan sepertinya adalah kelanjutan dari keterangan Kapolres AKBP Doni Hermawan ya Kapolres Cianjur tadi. Tidak ada CCTV yang sampai di TKP itu hanyalah CCTV yang dekat dengan TKP. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan. Kalau dari keterangannya kepolisian kan kita sudah ada saksinya, ada petunjuk dari CCTV. Sama juga itu bukan yang terlalu kuat teman-teman, sama-sama menggunakan keterangan saksi. Versi dari timnya kuasa hukum dari keluarga korban kan mengatakan mereka juga mendapatkan keterangan bahwa bukan mobil Audi tersebut yang menabrak, juga dari keterangan saksi yang di TKP, yang which is ini juga adalah salah satu bagian alat bukti. Sementara Sugeng ini juga mengatakan satu hal yang terkesan cukup meyakinkan tetapi tentu perlu dibuktikan. Dikatakan begini, jadi waktu mengenai detik-detik kecelakaan tersebut, dia mengatakan memang mendengar suara seperti kayak tabrakan tapi atau goresan seperti itu. Makanya pada saat terjadi peristiwa tersebut, memang dia mengakui dia melihat ada sebuah sepeda motor yang dikendarai korban, itu kayaknya oleng. Dia mengerem dengan kayak rem depan, jadi agak oleng, dan dia pelan. Dan dia sempat menghindar. Tetapi seperti keterangan di awal tadi, Sugeng mengatakan setelah dia mengikuti rombongan kepolisian tersebut, mobil tersebut iring-iringannya, memang menurut versi dia diketahui ada 2 mobil hitam di belakangnya yang dia pastikan itu adalah mobil polisi, tetapi dia tidak tahu apakah itu termasuk rombongan atau bukan, tetapi dia bisa memastikan itu adalah mobil polisi. Aku juga penasaran bagaimana Sugeng ini bisa mengidentifikasi mobil tersebut adalah mobil polisi. Apakah ada kayak logo polisinya atau lambang polisi tertentu? Harusnya lebih dielaborasi bagaimana dia bisa mengidentifikasi bahwa 2 mobil di belakangnya dia itu adalah mobil kepolisian juga. Terus pada saat itu dia mendengar suara tabrakan yang dia nggak mendengar suara tabrakan, dia hanya mendengar ada suara kayak getaran kecil karena dia sopir baru di keluarga ini dan dia tiba-tiba tuh langsung jalannya pelan, tak ngecek dulu takut ada lecet dan sebagainya. Pada saat dia jalan pelan itu, kemudian ada warga yang mengejar dia. Nah, saat warga mengejar tidak mau mencari ribut, Sugeng memberhentikan diri, mobilnya diberhentikan dan ngobrol lah, buka HP, direkam semuanya. Sugeng dituduh menabrak. Katanya kamu yang mobil kamu tuh nabrak motor tersebut
helmnya sampai pecah. Alasan Sugeng adalah ini mobil Audi tuh ceper sekali, bagaimana mungkin bisa menabrak, menelindas sebagainya. Ini harus dibuktikan. Tetapi yang cukup meyakinkan dari Sugeng mengatakan bahwa menyatakan ke warga yang mengejar dia, "Bapak-bapak, coba dicek mobil saya, apakah ada goresan ataukah ada rusak atau apapun, karena kalau menabrak pasti paling tidak ada peot atau goresan seperti apapun." Katanya Sugeng, tidak ditemukan hal tersebut yang meyakinkan warga yang mengejar saat itu meminta maaf. "Mohon maaf, kami salah mengejar mobil." Akhirnya ya sudah, pergilah begitu saja. Tetapi kalau menurut keterangan Kombes Pol Ibrahim Tompo, ini cukup bertolak belakang dengan keterangan Sugeng. Dikatakan bahwa ditemukan ada kayak goresan di mobil Audi tersebut. Tetapi jujur, ini hanyalah berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar. Kita belum melihat gambaran secara langsung bagian mana yang goresan tersebut. Memang di sejumlah berita kita melihat ada rekaman mobil Audinya sudah diamankan di Police Line, tetapi kan itu sudah semingguan lebih ya, dan sangat masuk akal kalau sudah tidak kelihatan lagi, mungkin sudah dicat atau diperbaiki. Tetapi yang bisa menjadi relay adalah di saksi yang setelah kejadian tersebut. 48 jam setelah kejadian menurut aku itu adalah saksi yang cukup reliable. Dari warga yang mengejar mengatakan dan mengecek tidak ada tuh luka indikasi mobil tersebut yang melakukan nabrak atau kecelakaan. Itu juga tidak bisa kita indahkan begitu saja. Tetapi dari Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, menetapkan bahwa Sugeng sudah menjadi tersangka. Apakah menurut kalian ini terlalu terburu-buru, ataukah memang CCTV dengan barang bukti yang disampaikan tadi sudah cukup kuat? Dalam aturan hukum, untuk menentukan satu orang menjadi tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti. Ada 5 alat bukti yang telah aku sebutkan tadi. Kalau aku analisa dari Kabid Humas Polda Jabar, berarti ada 2 alat bukti untuk menentukan Sugeng menjadi tersangka. Pertama adalah keterangan saksi. Kita nggak tahu saksi ini siapakah, apakah warga di sekitar atau siapa. Sepertinya sudah ada mungkin beberapa keterangan saksi. Ada 2, 3, 4 saksi, itu sudah lebih dari 1 alat bukti ya. Kemudian juga ada CCTV. CCTV tersebut apakah masuk ke dalam alat bukti atau tidak? Karena CCTV yang ditangkap ini kan hanya mendekati TKP, bukan CCTV yang berada di TKP. Kalau memang itu reliable, ya bisa menjadi alat bukti, karena barang bukti dan alat bukti adalah 2 cerita, 2 hal yang berbeda. Kalau memang itu bisa menjadi alat bukti, berarti termasuk dalam kategori petunjuk juga. Ya, paling tidak itu sih yang bisa aku tangkap dari 2 hal ini tadi, yang memang bisa secara undang-undang menjadikan seseorang sebagai tersangka. Tetapi apakah itu reliable atau tidak, kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa. Ini sekaligus kayak cobaan lagi ya untuk anggota Polri, untuk lembaga Polri. Sentimen negatif terhadap Polri itu masih cukup tinggi gara-gara kasus Verdi Sambo. Tentunya kita juga nggak boleh langsung serta-merta percaya salah satu pihak saja, baik itu pihak kepolisian ataupun juga pihaknya Sugeng, karena kan kita hanya berdasarkan pada keterangan kata-kata. Mudah-mudahan di konferensi pers berikutnya kepolisian juga bisa menunjukkan barang buktinya gitu kan. Pada umumnya ya, biasanya kasus-kasus itu ya teman-teman, kalau ada CCTV kayak di luar negeri gitu ya, ada apa gitu, pembunuhan sebagainya, biasanya barang bukti itu ditunjukkan. CCTV apalagi yang sangat menguatkan sekali. Ini juga sedikit kayak dejavu gitu ya dengan kasus Verdi Sambo di awal-awal. Kita masih traumatik lah ya, karena ada awal-awal kasus Verdi Sambo juga kan banyak obstruction of justice dilakukan, manipulasi alat bukti dan sebagainya. Mudah-mudahan pelajaran itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kepolisian Indonesia kalau memang itu bukanlah kebenaran. Pokoknya rely lah kepada kebenaran. Karena kebenaran itu seperti angin yang dia akan keluar dari lubang sekecil apapun. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus kecelakaan di Jawa Barat ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.